Saya mengalami pergumulan yang berat bersama Agnes karena kami kurang mendapat dukungan dari orang tua saya untuk kami bisa melangsungkan pernikahan. Soalnya udah pasti nggak jadi. Waktu itu kita benar-benar lihat keadaan kayaknya nggak mungkin gitu, karena dari pihak Edward juga udah begitu, dari pihak saya juga udah begitu. Jadi ya udah, kita sejak itu putuskan. Dari kata-kata Edward pun kayaknya nggak mungkin jalan. Di dalam keadaan yang buruk pun, saya belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan baik. Saya Edward Chen, saya seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya Agnes Prawoto. Awal pertemuan kami, waktu itu saya lagi temenin mama saya di salon. Customer lain tanya sama saya, kamu langganan di sini, siapa yang bagus? Akhirnya dari ngomong-ngomong gitu, mungkin keceplosan, nggak tahu gimana, dia bilang, saya baru menikah sama kakaknya Edward Chen gitu. Terus dia bilang, barusan Edward Chen anterin saya loh. Dia bilang, kamu tahu kan? Aku bilang, ya aku tahu, pernah denger gitu kan. Setelah mereka selesai salon, kami jemput istri kakak saya. Disitulah mulai terjadi pertemuan pertama. Saya pikir cuman ya orang kepingin kenal aja. Ya udah Edward, Agnes, udah selesai. Cuman begitu aja sih. Tidak ada sesuatu yang spesial saat itu. Mungkin ya dia seneng dengar lagu saya juga, saya tidak tahu. Kesannya waktu itu biasa aja gitu, dan saya kan memang terus terang nggak seberapa kenal dia. Saya kan ngajar skating, hampir setiap hari di sana. Sebulan lebih kami ketemu lagi di mall. Pas lagi mau makan di restoran, tahu-tahu ada dia gitu. Cuman mungkin dia nggak kenal saya, tapi dia kayak ada lihat-lihat. Mikir siapa sih ini anak gitu kan. Dari jauh gitu saya lihat lagi makan, saya lihat lagi. Tapi kan saya kenal, jadi saya sapa. Saya bilang, halo kok, Vivi gimana kabarnya? Vivi siapa? Saya bilang, saya pikir ini anak kok bisa tahu Vivi yang mana gitu. Saya Agnes yang dulu dikenalin sama Vivi di salon gitu. Terus pas ngomong-ngomong gitu dia, oh iya ya gitu. Baru ngomong-ngomong, ya setelah itu tiba-tiba ada sesuatu di hati saya yang sepertinya ngomongin gini, Edward minta deh nomor HP-nya gitu loh. ngapain dia minta nomor telepon gua? Ada juga cewek kasih nomor telepon dia gitu kan. Setelah ngobrol lewat SMS, lewat telepon, saya ajak dong ke lunch gitu, kita makan siang bareng. Akhirnya ketemu di mall. Karena kita sering ketemu lunch gitu, dan ngobrol juga nyambung. Akhirnya Pas lagi makan, dia nanya, kita ini statusnya udah pacaran sih Nda ya? Karena kita sudah cukup dekat ya. Sering ketemu juga. Ya, iya, kita udah pacaran. Saya tinggal di Jakarta, merantau sendiri ya. Saya sakit sendiri. orang tua Edward tinggal jauh di Sumba. Agnes, saat itu saya melihat dia orangnya care. Dan dia tuh melihat saya itu bukan seorang public figure. Saya melihat dia punya cinta yang tulus. Dia menjadi tempat untuk saya sharing, untuk kita ngobrol. Dia ini benar-benar ingin memperkenalkan Agnes juga dengan keluarga. Waktu itu udah serius dan saya mengharapkan orang tuanya merestui gitu. Saat itu memang saat yang paling berat. Saya bersikeras untuk mau jalan sama Agnes, mau tunangan lah, mau married sama Agnes. Orang tua mati-mati tidak memperbolehkan. Saya tidak tahu mereka punya alasan apa, tapi mereka bilang tetap mereka tidak mau. Ego saya muncul, saya udah putusin gini, saya mau jalan. Jadi saat itu memang orang tua bilang, ya kalau kamu tetap jalan, ya sudah, pilih dia saja. ya, pilih dia aja. Gampang, besok tinggal masuk koran, Edward Chen bukan anak kita lagi. Jadi biar bebas, terserah kau, terserah saya, begitu. Dan saat itu tutup telepon, udah tutup telepon. Tapi setelah itu saya kepikir lagi, saya terngiang-ngiang mami saya ngomong begitu, dan saya nangis, saya bilang ini juga tidak benar. Dari mulut Edward sendiri keluar, hubungan kita ini mustahil. Karena saya melihat sudah tidak ada jalan lagi, sudah benar-benar saya harus tetap memilih orang tua dulu. Kalau kita jadi,
ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Soalnya udah pasti nggak jadi. Waktu itu kita benar-benar lihat keadaan kayaknya nggak mungkin gitu, karena dari pihak Edward juga udah begitu, dari pihak saya juga udah begitu. Jadi ya udah, kita sejak itu putuskan. Dari kata-kata Edward pun kayaknya nggak mungkin jalan. Agnes, siap untuk kita tidak bisa lanjutin lagi. Tiap malam berdoa udah kayak orang gila, pokoknya ngomong begitu terus. Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, Tuhan tolong buka setiap jalan. Mungkin buka pintu hati orang tua Edward, orang tua saya. Tapi kalau ini bukan jodoh dari Tuhan, Tuhan tolong segera hapus perasaan saya buat Edward. Saya down banget, saya stres setiap hari. Habis nyanyi, nangis di hotel. Sampai akhirnya saya menulis sebuah lagu, Hatiku Percaya. Saya juga mau belajar untuk di dalam keadaan yang buruk pun, saya belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan baik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saya putuskan untuk balik lagi ke Kanada. Jadi saya udah apply, saya udah email, saya udah diterima karena saya mau lanjutin sekolah di sana. Terus Agnes telepon orang tua Edward, AI nggak usah khawatir, bentar lagi Agnes balik ke Kanada, jadi Agnes nggak akan ganggu anak AI lagi. Singkat cerita, tiba-tiba waktu saya pulang ke NTT, saya sudah tidak pernah mau ngomong lagi tentang Agnes di depan orang tua saya. Saya belajar untuk hidup normal kembali, tapi tetap tidak bisa menipu raut wajah saya yang sedih, sepertinya tidak ada gairah hidup. Nggak tahu kenapa malah orang tua saya yang tanya-tanya, gimana, sudah nggak hubungan lagi sama Agnes? Sudah nggak. Emang kamu masih sayang Agnes? Agnes sayang kamu? Ya sebenarnya sih iya, saya bilang gitu, tidak bisa ditipu, iya. Ya udah, coba kamu jalan deh. Mami saya telepon ke Agnes. Dia bilang gini, apa kamu sungguh-sungguh sayang anak saya? Dia tanya gitu. Saya bilang, iya saya sayang, kalau nggak sayang saya nggak mungkin kayak gini gitu kan. Terus dia bilang, kalau memang kamu sungguh-sungguh sayang sama anak saya, kamu jangan sekali-sekali kecewain anak saya. Dia bilang kayak gitu. Kamu benar-benar bisa jaga anak saya. Dia tanya kayak gitu. Saya bilang, benar AI, aku benar-benar sayang, aku benar-benar cinta. Tapi segala sesuatu indah pada waktunya lah. Agnes yakin hubungan udah yang nggak mungkin. Jadi Agnes pikirnya benar-benar Tuhan, ini pasti campur tangan Tuhan Yesus gitu. Segala sesuatu yang nggak mungkin, tahu-tahu Tuhan bisa bikin merubah semua itu jadi tunangan, jadi menikah, dan bahkan Tuhan tuh bisa kasih bonus kita menikah di Kana. Padahal kita nggak ada kepikiran bakal menikah gitu. Tahu-tahu Tuhan bisa bikin kita merasakan segala sesuatu yang kita nggak pikir gitu. Kalau Tuhan sudah persatukan kita, Tuhan pasti jaga kita punya keluarga. Bukan Tuhan cuma jaga, Tuhan bisa bimbing hari demi hari kita lewat. Dan saya cuma minta tolong Tuhan, jaga keluarga saya untuk menjadi berkat di luar. Tuhan Yesus yang sanggup merubah yang buruk menjadi yang baik dan selalu menjadikan itu indah pada waktunya. Hatiku percaya.